tentang hari akhir. Tapi sebelum hari akhir, saya akan menerangkan dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan berjalan. Kehidupan manusia itu melalui dari alam ke alam, perjalanan dari alam satu ke alam lain. Ya, dari alam satu ke alam lain berpindah. Dari kita hanya berpindah saja. Ya, hanya berpindah saja. Tidak terus kemudian kita hanya di satu alam, di alam dunia saja, tidak. Saat ini kita berada di alam mana ini? Saat ini kita berada di alam dunia. Sebelum alam dunia kita berada di alam kandungan atau alam rahim. Tapi sebelum alam rahim masih ada lagi satu alam yang kalian tempati. Apa itu? Alam ruh atau alam arwah. Alam ruh atau alam arwah. Kena wong Jawa ngarani sangkan paraning dumadi, atau dari mana kita menjadi manusia, sehingga nanti prosesnya sampai terbentuk seperti bentuk wahid kayak ngene iki, bentuk kayak ngene iki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia awal kali sebelum dia masuk di alam rahim, dia berada di namanya di alam arwah yang masih berupa roh. Roh di alam arwah ini sangat bahagia sekali, sangat damai tentram di sana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam arwah sangat senang. Jadi kemudian ketika bapak ibu melakukan hubungan badan terjadi pembuahan, baru kemudian diculiklah salah satu roh awak mau ditaruh di alam rahim ibunya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya roh yang akan menjadi cikal bakal manusia ini sudah diciptakan Allah sejak zaman azali. Jadi arwah atau rohnya anak mbiyen, misalnya kamu ditakdirkan Gusti Allah di bojo di anak, ini sudah ada di sana. Jadi mbiyen tinggal jikok dekek nentek. Iya. Bahkan roh putumu buyutmu nek misalnya ditakdirno masih mempunyai buyut tubuh dan sebagainya, itu juga sudah ada di dalam arwah dan bahagia di sana. Ora enek nang kono iku kekurangan, ora enek nang kono iku ndek utang, ora enek. Kok seneng tok bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan datang terakhir kali nanti di alam terakhir juga sama tujuannya, bagaimana? Bersama dengan Allah. Nah, tuh, yang pertama namanya adalah alam arwah. Kemudian setelah terjadi pembuahan di dalam perut seorang ibu 40 hari yang ketiga, atau berapa bulan ini? 40 hari yang ketiga berapa bulan? 40 hari yang ketiga itu berapa hari? Atau 20 hari berapa bulan? 4 bulan. Ketika 4 bulan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jabang bayi. Jadi sak durunge petang wulan, bayi yang dalam kandungan ibumu atau perempuan itu belum ada ruhnya. Baru ketika 4 bulan di dalam kandungan ada ruhnya, dan ditetapkan 4 ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. 4 takdir yang bisa dirubah. Jadi awakmu nanggung takdir dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun ketika umur 4 bulan. Makanya nek wong Jawa biasanya ketika ada orang hamil dia itu tasakuran jenenge neloni, ana mitoni kan ya. 40 hari yang ketiga neloni jenenge. Ya. Apa kok neloni? Ndonga supaya dikai takdir sing apik bagi anake. Ndonga supaya dikai takdir sing apik. Apa takdir bukan itu? Yang pertama mati. Jadi matinya kita ini sudah ditakdirkan Gusti Allah sejak dalam kandungan. Makanya rasa khawatir. Orang mati mesti bakalnya mati. Mbah kapan itu? Walaupun kamu berusaha semaksimal mungkin, nanti takdirnya ketika dalam perut kalian mati umur 20, ya 20 mati. Nah ditakdir Gusti Allah kamu mati umur 80, walaupun bagaimanapun juga meh dipatani dan sebagainya, tetap tidak akan mati sebelum umur 80. Itu saja sudah.
Cuma kita sebagai manusia punya kewajiban yang namanya berusaha. Berusaha apa? Urip sing apik ngono tok wis. Masalah apa itu sudah urusan Gusti Allah. Ora sampe melak-melak awak. Saya berusaha bagaimana saya tidak mati. Ya apik ora apa-apa, tapi jangan sampai punya keyakinan bahwa dengan usahamu akan menunda mati. Ora mungkin. Yang pertama, yang kedua. Takdir yang pertama tadi apa? Hah? Takdir yang pertama tadi apa? Mati. Takdir yang kedua rezeki. Rizkine menungso, rizkine wahid, iku wis ditakdirno ketika di dalam kandungan umur 4 bulan. Rasa khawatir. Ya. Wahid ditakdir Gusti Allah misalkan saja mudah-mudahan ijabah. Rizkine selalu berkelimpahan. Rizkine selalu akeh. Wis ditakdir masa wahid tengok-tengok mangan turu, tetep rezekine akeh. Nek antene praen rezeki elek ya. Kerja juga malah esok saya bengi-bengi sampai esok. Padha ae kere ya kere. Ana ora sing ngene iki? Ana ora? Mulai kerja mulai isuk sampai isuk meneh tetep kurang terus. Ya. Gojek mulai esok sampai bengi untuk sakit tahu persis. Angele luar biasa duit. Takdirnya kayak ngono apa meneh. Lah tugasnya menungso cuma siji apa iku berusaha mbut gawe iku wajibane menungso wis. Ketika kita bekerja, kita mencari nafkah, aja sampai mikir masalah hasil. Nah, usah mikir hasilku pira, berarti awakmu ora percaya mbek Gusti Allah. Karena apa rezeki wis dipasti. Lah apa mbok pikirno ya ora? Terakal pikiran, sesuatu yang pasti ngapain kita pikirkan? Nek mbok pikirna muspro ora? Muspro karena rezeki sudah pasti. Dan terpenting manusia adalah apa? Bekerja berusaha yang lebih baik. Ngono tok wis. Contoh, si A dia kerja mendapat gaji 2 juta. 2 juta. Mari ngono ana apa tahun temannya mel aku kerja nang perusahaan A. Piro gajine nang kono 4,5 juta. Karpe untuk merubah nasib. Sapa ngerti dari 2 juta ke 4,5 juta ada perubahan. Nah antine Gusti Allah nakdirno rezeki 4 juta ya akan dapat sekian. Tapi walaupun kamu kerja pindah dengan gaji lebih banyak, tapi nek Gusti Allah menakdirkan rezeki cuma 2 juta, ya tentu akan jadi 2 juta. Lho kok iso Pak? Suatu ketika saya punya teman gaji 20 juta sudah pasti tiap bulan 20 juta. Wah gajian jika duit sih, jika duit orang kantor boleh. Baru pulang di telepon dari rumah sakit katanya anaknya kecelakaan dan saat ini sedang dalam operasi. Ketika sampai di sana bayarnya belum tak 20 juta. Bayar 20 juta cukup ora ya? Torok ta? Ya iku rezeki ini. Mahal rezeki sama sekali. Nah, anjir ditakdir Gusti Allah, kira-kira 2 juta walaupun kerja bayar 4 juta akan tetap ya sakmono. Bukan kena apa seperti itu. Karena itu memang takdir Gusti Allah sakmono. Jadi takdir gak bisa dirubah bisa. Rezekimu sakmono sudah sekian. Cuma manusia hanya boleh dan wajib untuk berusaha itu saja. Ada peluang besar, oh saya ikut saja. Ada peluang lebih bagus lagi, saya akan berusaha. Masalah rezeki ini, masalah hasilnya, aja mbok pikir. Uang kan bingung masalah hasil, rata-rata. Di mana-mana aku masalah hasil. Aku kerja ngene hasilnya sakmene, kerja ngene umur sakmene. Oh didik men kurang aku. Orang bodoh yang mikir hasil. Padahal kewajibannya adalah berusaha dengan sepenuh hati, berusaha dengan sebaik mungkin. Ngetok wis. Masalah hasil apa dari pangeran aja. Dari pangeran. Udah itu. Jadi yang pertama pati, yang kedua nomor telu takdir sing wis pati bagi kalian adalah bejo cilaka. Untungmu, bejomu, cilakamu, celakamu. Awakmu takdir Gusti Allah mben bejo mlebu surga. Ya takdir Gusti Allah mlebu neraka. Wis pasti dan tidak akan bisa berubah. Nah anjen wong iki ditakdir Gusti Allah mlebu neraka, Allah akan menuntunnya. Ya apa bagaimana orang ini melakukan hal-hal yang menuju neraka.
seneng nglakoni maksiat dan sebagainya. Nah antine orang itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mlebu surga. Allah nuntun wong iki selalu nglakoni kaapian. Nah apa nglakoni elek mbuh ana ae halangan sehingga orang tersebut tidak menjadi melakukan kejelekan dan maksiat. Wis dipasti. Lah pasti kono Pak, tok ae Pak ngapain ngene barang. Wong wis takdir Gusti Allah. Tugasnya menungso cuma siji apa? Berusaha nglakoni hal sing apik. Saya kan dulu pernah cerita tentang yang namanya Kiai Barseso. Pernah? Iya enggak? Iling enggak? Seorang kiai sangat luar biasa sekali, ceritakan bahkan muridnya iso mabur. Saking saktinya dia. Orang yang sangat alimnya luar biasa. Alimnya luar biasa, murid tewon. Setan godho ra iso. Saking alimnya. Dibisi tentang kemaksiatan, ayo maksiat, moh. Aku wong alim. Aku ki kiai mosok nglakoni maksiat. Ora iso dit. Bojo besan gak iso. Sehingga suatu ketika setan tadi berubah bentuk seorang pemuda. Pemuda itu datang ke pondoknya kiai tadi, namanya Kiai Barseso. Ya. Manggon nang masjid, luar biasa sekali. Pemuda jelema setan tadi salatnya luar biasa khusyuk. Barisak tet orang mandek sampai subuh. Sholat, zikir, wiridan dan sebagainya orang mandek. Esok isek poso. Sholat ora mandek, maca Quran dan sebagainya. Luar biasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Akhirnya Kiai Barseso melihat dan heran. Aku sing kiai gede, sing muridku ewon. Sing wong ngarane ku paling alim sakmene sak wilayah iki. Ora iso korek enom iku. Apa rahasianya rek nom itu tadi? Kemudian Barseso datang, wahai pemuda, bagaimana kamu yang masih muda sangat luar biasa sekali dalam beribadah begitu khusyuknya. Tolong beri saya rahasianya apa? Si pemuda berkata kepada Kiai Barseso, wahai Kiai, saya bisa ibadah dengan khusyuk seperti ini karena saya telah melakukan dosa. Sehingga saya merasa berdosa, sadar tobat nasuha. Kalau kiai ingin seperti saya, berbuatlah maksiat. Nanti pasti kiai akan tobat yang betul-betul tobat nasuha seperti saya. Ora iso aku kiai. Kiai mau berbuat maksiat, delok muridku ya apa? Didelok masyarakat bagaimana? Lho ojo sing gede-gede dosane kiai. Lah apa dosa cilik ae? Apa dosa cilik iku? Wis mendem-mendem ae mendemara. Oh iya bener. Nek matani wong dosa gede, zina dosa gede. Sing dosa cilik ae minum arak. Oke. Akhirnya diajaklah kiai tadi ke warung minuman keras. Diombeni arak sak gelas. Krana ora tau ngombe arak keras langsung teler. Mabuklah Kiai Barseso tadi. Ketika dalam posisi mabuk delok sing duwe warung wedok ayu mlongo-mlongo kepengin akhirnya. Bagaimana terusnya? Diperkosalah pemilik warung. Dari dosa kecil lakoni dosa jangan dikira aku cilik tak lakoni ora masalah tobat. Oh karuan. Gara-gara dosa cilik bisa dari dosa gede. Zina bojone wong bakul minuman keras. Ketika dalam menzinai atau memperkosa panda tersebut, datanglah suaminya perempuan. Teko. Ya. Suaminya teko ngamuk Kiai Barseso, ngamuk pisan dipatenilah bojone wong wedok mau melakukan dosa besar yang kedua. Wis perkosa, mari ngono terus bunuh orang. Dibunuhlah laki-laki tersebut. Gara-gara itu kemudian masyarakat warga nggak ada yang terima. Kiai kok koyok ngene merkosa wong wedok materi wong, akhirnya diaraklah kiai tersebut di tengah alun-alun dan mau digantung. Dan baru saat itulah kemudian Kiai Barseso sadar, ya Allah, aku telah berbuat dosa besar ya. Kok iso koyok ngene ceritanya bagaimana? Wahai pemuda, tolonglah saya, tolonglah saya. Seperti itu.
Akhirnya pemuda tadi berkata, wahai Ki Barsesa, kamu akan selamat jika ikut saya. Ya wes, aku apapun yang terjadi, aku melu awakmu wis. Pas itu dek, matilah Ki Barsesa dalam keadaan kufur kepada Allah, melak pemuda setan tadi. Akhirnya apa? Wong alim matine suul khotimah, ora husnul khotimah, matine mati elek. Kufur na Gusti Allah. Iki lho, nek Gusti Allah wis nakdirno neraka, akan golekno dalan. Perbuatan neraka. Tapi nek Gusti Allah kok nakdir dhewe surga, kita akan dituntun oleh Allah bagaimana melakukan kebaikan. Makanya jangan merendahkan orang. Apa bentuk saya ketika ketemu orang, walaupun misalkan non muslim, biasa saja, dan saya menghormatinya luar biasa sekali, ya, menghormati dia. Sapa ngerti ben suatu saat mendapat hidayah, mari ngono mu'alaf mlebu Islam, dia lebih baik daripada saya. Ketika melihat orang tatuan sawak kabeh, ya, melakukan perbuatan elek, saya pun tidak akan merendahkan dia. Sapa ngerti sesuk untuk hidayah, tobat nasuha dikai oleh Allah jalan-jalan surga. Nah, kita tidak tahu takdir kita, apakah kita nanti akan ke surga ataupun ke neraka. Karena itu sudah takdir Gusti Allah, ora usah mikir. Aku tak ngibadah rek, apa mlebu surga iku ora bodoh. Aku ngibadah rek dijauhkan dari neraka. Kayak kita ini sudah bisa memastikan, padahal itu pasti nang Gusti Allah. Sudah pasti mbah nang neraka, mbah nang surga. Makanya ketika kita beribadah, janganlah mengharapkan surga dan janganlah takut akan neraka. Ibadah ya wis siji, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ana liyane. Kayak mau salat duha, aku salat duha Pak Mulya. Salat duha. Salat duha pun tak paksa biar tak paksa awal-awal, ya, walaupun sekarang merasa terpaksa karena delok Pak Nur lah, kan jajal kalau Pak Nur kalau salat duha ndak, alhamdulillah kalau masih salat duha jadi, ya, dipaksa. Harapan apa? Harapan saya adalah kalian akan melakukan istiqomahkan hal yang baik seperti ini. Masalah hasil ketika sampai lulus, kemarin ini lulus, kok bisa ngelakukan sholat duha setelah istiqomah, berarti luar biasa. Dan ada orang, ya wis takdirmu tegai dalam sing koyo ngono lho. Jadi saya sebagai guru ini tidak memaksa kalian, tidak mentarget kalian harus seperti A, B, C, D, E. Begitu juga dengan kepintaran. Saya tidak menuntut, Wahid, aku kudu pinter ngene, kudu apal, enggak. Karena apa? Saya tahu kapasitas otak seseorang itu berbeda-beda. Anak sing otaknya menungso iku cilik sak mene, sak wadai botol cilik. Anak wong sing kapasitas otaknya sak cibuk, ana kapasitas otaknya sak ember, ana kapasitas otaknya sak drigen dan sebagainya, macem-macem. Lah nek aja kapasitas otaknya cilik tak jejeli, ya ora muat, padha percuma. Tanda apa kapasitas otaknya dia besar, Pak Nur baru ngomong, dek langsung paham dia, langsung mlebu ilmu itu. Tapi wong nek kok cilik wadah ilmune tadi, ya kudu ditokno sik sebagian. Nek pas ra kanggo ditokno sik isine, kemudian sing butuh mau dilebokno, baru mlebu. Ya, makanya kadang-kala ilmu disampaikan, ada orang yang langsung mendapatkan ilmunya, ada kalanya saat ini disampaikan dan akan datang dia baru dapat ilmunya ketika dia butuh. Ini termasuk orang-orang yang tell me, telat mikir. Dan saya Pak Nur juga, Pak Nur ini wadah ternyata kecil. Saya pernah dapat pelajaran dari seorang kiai hari ini, 1-2 tahun yang akan datang saya baru paham, oh ternyata biyen Pak Kiai ngomong maksudnya seperti ini. Saya akui. Makanya jangan berkecil hati ketika sampai diterangkan oleh seorang guru, orang mau dengar apa.
Tapi penting siji kewajiban seorang murid apa? Takdim nang guru. Nah, aku takdim nang guru ilmu mlebu. Selesai sudah, ora usah mikir macam-macam. Dan yang kedua berusaha. Ada. Tahu lagi takdir siji nomor siji pati nomor loro siji. Nomor telu takdir. Bejo cilaka. Bejo cilaka. Nomor papat jenenge takdir Gusti Allah ku amalmu. Perbuatanmu, penggaweanmu. Si ada takdir Gusti Allah dadi bajingan. Si ada takdir Allah dadi kiai. Si ada takdir Allah dadi TNI, polisi dan sebagainya. Si ada takdir Gusti Allah dadi wong apik. Si ada takdir Gusti Allah dadi wong elek. Iku wis ditakdir Gusti Allah, ora iso dirubah. Lah tugasnya menungso cuma berusaha sing apik. Neta wis, ora ana liyane. Sudah itu saja. Masalah hasil aku takdir Gusti Allah dadi wong apik, alhamdulillah. Itulah wis berusaha sebaik mungkin, berusaha sekuat mungkin dadi wong apik. Nek Gusti Allah nakdir dadi wong elek akhirnya juga akan jelek. Jadi tugasnya menungso terhadap takdir apa? Berusaha semaksimal itu saja udah. Kerja sing maksimal, berusaha sebaik mungkin, masa hasil serahkan Gusti Allah. Makanya ben nak urus kok kene kerja le. Ya. Nah hasilnya tidak sesuai ekspektasi, wes biasa saja, karena kan udah tahu, iku wes ditakdir Gusti ya Allah, ngono lho le. Ora usah getun. Ya, paham sekarang ya, tengah hasil. Mari sementing kamu kerja. Kerja nang kene, ono apik, gak apa pindah ndak masalah. Sing penting kerja. Hasil apa jare Gusti? Nah, itu ya. Jadi ketika 4 bulan kembali lagi ke alam rahim. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, ditentukan 4 ketetapan tadi. Kemudian mongso 7 wulan nek nang Jawa ngarane apa? Hampir 7 wulan apa? Mitoni. Pernah dengar enggak mitoni? Hah? Kok takokno nang ibumu, Bu, biyen Mas aku. Jenengan meteng kula. Mitoni apa ora? Mboten. Surat mitoni yang ngene iki bentuke ini. Maksudnya apa mitoni iku? Nek tujuan asing kan tasyakuran tasakuran. Walimatul hamli atau walimanul hamil. Ketika 7 bulan di dalam kandungan, Allah menentukan rupa. Allah membentuk rupa. Ana rupa kaya iki, ana rupa kaya iki, ana rupa kaya iki. Wis ora dipikir. Berarti rupamu kok model kok ngene iki tentukan umur 7 bulan nang jero kandungan. Ben koyo wakit ini ditentukan misalnya. Jadi kita 7 bulan di dalam kandungan kan rupa. Makane nek wong tasakuran walimatul hamli nek zaman saiki sing diwaca apa? Surat Yasin. Yusuf mek Maryam ora tau melok waliman wong meteng ya. Biasanya walimahan 7 wulan walimatul hamli sing diwaca surat Yusuf mbek Maryam. Harapannya apa? Nek lanang muga-muga ditakdir Gusti Allah ganteng kayak Nabi Yusuf. Rupane ngono. Lah nek wedok ndonga nek Gusti Allah muga-muga iso wayu kok Siti Maryam. Nek kayak wakit berarti dia gak paten ndonga iki wong tuane iki. Tak dirine iki, Pak. Ketika mitone gak dongane awak omongane koncar-kancir kaya ngono. Nek jaman biyen, nek panas pernah nang jaman biyen, wong ketika mitone iku biasane njikuk klopo cilik loro digambar wayang. Pernah ndak? Nengane ndak? Pernah menangi ndak? Enggak. Ya. Digambar wayang siji gambare Arjuna, sing nomor loro Dewi Sri. Harapannya apa nek ganteng kaya Arjuna? Nek wedok ayo kok Dewi Sri padha ae termasuk. Tujuannya sama ndonga Gusti Allah supaya ketika 7 bulan diberi ketetapan oleh Allah wajah sing ganteng. Nek lanang, nek wedok wong sing ayu. Eling-eling ben aku rabi le 3 wulan ditentukan takdir. Ya. Ndongane apa? Supaya kita takdir sing apik, ngono ya. Ben 4 bulan 4 bulan. 4 bulan yang ketiga. Ya Allah paringono takdir yang baik bagi anak saya kelak. Berilah umur yang panjang, sehat, berkah ya Allah. Lu ngomong ngono. Takdir umur yang panjang. Kedua, berilah rezeki yang berkelimpahan dan kelanjutan ya Allah, yang membawa keberkahan bagi hidupnya ya Allah. Berilah takdir yang baik ya Allah. Berilah amal-amal yang baik ya Allah. Ngono ndongane ben. Lah nek 7 wulan tasakuran meneh, ngono lho.
Tasawuran apa? Donga supaya dikai rupa sing apik, lengkap, sempurna, ora nek cacate kan ngono dongane. Nah, wis ngerti saiki. Iki lho tak rontong durung karo ngerti. Ayo. Wong zaman saiki durung karo tujuane nelon itu durung ngerti. Kemudian tibalah waktu 9 bulan. Di dalam alam rahim 9 bulan, akhirnya tibalah dia waktunya keluar ke alam dunia. Nah, berarti alam yang berapa dunia ini? Sampai ke alam yang ketiga, perjalanan alam arwah, alam rahim, alam dunia. Ketika wahid jedul brut roh alam donya, kaget roh padang donya. Kemudian donya. Akhirnya wahid nangis. Nah, anak wong bayi lahir kok gak nangis, berarti dia bermasalah. 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 Mbah kadang tuli, mbah kadang beda, ada bermasalah pokoknya. Organnya yang bermasalah. Gitu loh. Makanya kemudian nek gak nangis digepuk-gepuk bayi gen nangis. Krasa ora? Karena dikageti. Nah, kaget berarti krungu terus nangis. Kaget ndelok kebiasaan donya. Makanya zaman biyen wong tua ngomong bahasanya hidup ini hanya sementara, ya pernah kan? Cuma mampir ngombe. Karena apa? Persinggahan dari alam satu ke alam lain. Kalau satu ke alam lain. Jadi sampai cuma hanya beda alam saja. Dan di dunia ini hanya jasadmu saja. Ya. Ruhmu nanti akan melakukan perjalanan. Dan di jasadmu ini yang seperti ini bentuknya, ini hanya ada di alam dunia. Ruhmu dari alam arwah, alam rahim, alam dunia dan selanjutnya akan terus melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan. Makanya kemudian ketika ada orang tanya, Pak, dalam menghormati takdim kita kepada orang tua dan guru, itu lebih utama mana antara orang tua dan guru? Ini masa guru-guru yang menuntun manusia kepada Tuhan ya, seorang mursyid dan sebagainya, seorang kiai. Kanjeng Nabi menuntun, Kanjeng Nabi memberikan contoh harus lebih taklim kepada guru daripada orang tua. Kenapa seperti itu? Nak wong tua itu yang apa ya, memberikan kalian tentang jasadnya saja, gedek nawakmu, biaya untuk jasad yang hanya sementara di dunia. Sedangkan seorang guru yang akan menunjukkan kamu kepada Tuhan, rohmu dituduh sampai kalau akhir pun nanti di sana dituduh. Makanya takdim kepada guru lebih utama daripada kepada orang tua. Bukan kemudian kita takdim kepada orang tua, wajib pada orang tua itu. Itu ya, di alam dunia hanya sementara menungso paling umur swidak telu sudah sampai 70 tahun, karena Nabi juga umur 63 sudah meninggal. Di alam dunia hanya sementara, orang liyane meneh ya, karena nanti akan berlanjut ke alam yang lainnya. Kemudian di alam dunia kalian ini isinya hanya ujian gono lain ini. Di alam dunia ini ujian. Awakmu ditakdir ganteng, itu ya ujian. Bisa nggak memanfaatkan ganteng untuk mendekat kepada Tuhan? Aku ditakdir elek rupamu kocar kacir, ya takdir Gusti Allah. Bisa sabar nggak ambek kocar kacir wajahmu? Aku ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat, iku ya juga ujian bagimu, iso sabar apa ora dengan kemelaratanmu. Awakmu terkait Gusti Allah takdir sugih, iso enggak memanfaatkan kekayaan untuk berjuang di jalan Allah. Takdir kan ujian kabeh. Dadi nang donya iki sine ujian. Ya. Ujian. Kemudian tibalah perpindahan alam. Alam arwah, alam rahim, alam dunia. Selanjutnya ke alam alam barzakh atau alam kubur. Ketika kamu meninggal, tibalah ke alam mati yang ngono le. Keluarnya dari alam satu ke alam lain itu ngeden. Ngerti ngeden tenan? Mau nak kelarnya kan ngeden to le. Dari alam dunia.
nek kelakuanmu genah brujul metu. Tadi kelakuan kan gak genah ya metu ndase klebune metu yo ana ya ngene iku angel metune. Akhirnya apa zaman saiki disesar. Begitu juga ketika kamu di dunia mau pindah ke alam barzakh, ke alam kubur. Nek kelakuanmu genah ya ketika meninggal Allah brus pindah ke alam barzakh. Tadi kelakuanmu hit kok kelamuran genah ben ya ambek malaikat Israel jabut tokno ndahne Allah rone kok iso angel disesar ambek malaikat Israel dipaksa metu. Akhirnya kemudian tibalah saatnya keluar dari alam dunia menuju alam barzakh. Di alam barzakh hanya ada dua peristiwa yang harus kalian yakini. Apa itu? Nomor siji nikmat. Woi, kono kubur kok nomor siji nikmatku. Nomor loro siksaku. Hanya ada dua peristiwa le, siksa dan nikmat, ora liyane. Lah nek ana kasus suatu ketika saudara ana omare bunuh diri dadi pocong, iku hoak apa ora? Oh, percaya apa ora awakmu niku? Ora. Wah, tenan. Ora nek mosok wong bunuh diri kan perbuatan tercela. Yang dilaknat oleh Allah, kematian yang dilaknat Allah dan akan masuk neraka. Lah nang kono wis diapit mungkar nangkir, diajar mungkar nangkir. Mosok iso lepas teko malaikat mungkar nangkir? Ora mungkin deh. Kok moro-moro dadi pocong ya apa ceritane ayo? Hoak ora kira-kira? Oh, durung karuan ngono lho. Mangane ketika ada orang kono pocong wong iku gara-gara bunuh diri. Goroh. Hanya orang yang besar-besarkan berita saja. Kamu bengi-bengi mlaku nang sepian ana apa jenenge plastik kemelebat. Kaget lu ana pocong mlayu. Cetan wong, wah aku mau pocong iso mlayu dhuwur ngene, dicetan wong dadi gedhe ditanya. Padahal apa? Hanya kresek putih kena angin. Ditetakno wong ditetak waket misale. Cerita aku mang roh pocong, pon dhuwur mlaku. Aku yo mlayu. Pancen kowe waket lewat kono, roh pocong ngene. Geger sak desa. Pernah juga waktu itu saya dengar di berita di DKI ada seorang yang bunuh diri akhirnya setiap malam menghantui warga dari satu tempat. Kok cek enak mati bunuh diri bengi cangkruk nang warkop nggodoni wong. Kan kayal bener. Pak, betul Pak saya pernah melihat pocong beneran Pak. Apakah dia orang yang meninggal itu? Tidak, tapi itu adalah jin yang menggoda manusia. Lah sing digoda yang bagaimana? Kok iso digoda itu? Orang yang imannya lemah. Berarti anak wong mengatakan aku ketok pocong wong sing mati ku, berarti aku sedang digoda oleh bangsa jin yang imanmu sangat lemah. Nah, imanmu kuat orang mungkin mana ngetok. Karena apa? Jin yang menyerupa sesuatu kemudian dia di alam nyata dunia seperti ini dia dalam posisi yang sangat lemah. Halnya kan beda. Mereka di alam gaib, gak kelihatan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Begitu juga kita ada seorang manusia, dia berada dalam nyata seperti ini. Dia kemudian nyelinap ke alam gaib, ono pada sing niku. Jadi tadane ono sing kaya ngono. Di sana dia juga dalam posisi yang lemah. Begitu juga bangsa jin ketika dia menyerupa di alam dunia, berarti dia posisi lemah. Makanya digoda yang imane lemah. Nek imane kuat orang arah mani dia sentik. Geblak sentik pocong nek wong misale dekat dengan orang yang alim. Lah nang televisi ku Pak, film pocong kiai yang anu tukaran geger, kiai ini sampai utak getih sebagainya. Lah film kok Bu. Ya kan? Lah setan yang kamu bayangkan imajinasimu ini tergantung daya hayalmu. Kayak pocong. Orang Indonesia tok. Kuntilanak, orang Indonesia tok. Luar Indonesia gak ono isan.
Gendro anake nang Jawa tok, nang luar Jawa gak ana. Ya jala ngono Amerika, ana pocong lah kira-kira. Ora ana le. Wong Amerika kok duwe kuntilanak, ya diguyu. Rumah dikabyuk dikeloni malah baen. Karena apa? Beda, tergantung imajinasi. Nah imajinasimu, kamu takutmu, apa tonton film pocong, liwat kuburan, ono pocong, ya kita kayak pocong. Nah misalnya temenan ya, berarti pas waktu imanmu lemah, diperlihatlah sesuai dengan imajinasimu. Mereka menyerupai sesuai imajinasimu. Nah imajinasimu kok pocong, imajinasi kok kewan ya kayak kewan, imajinasimu kok gendruwo kok kuntilanak, sesuai imajinasimu. Emang Cina ya kayak apa ini? Hampir kan kalau. Emang Cina mau jadi pocong ya diguyu le. Iki opo nanti ketakin akhirnya. Karena berbeda imajinasi, nah tidak sesuai imajinasimu. Dan imajinasi misalkan saja tek cewek wow sing gue misalnya saja, ya bentuknya kayak ngono akhirnya kok. Makanya jangan terlalu bersuudzon. Sing api-api ae bayangnya api-api. Aja sing elek. Bayang sing elek nang petengan bayang semua elek, metune ya elek. Kresek sok dadi koyo pocong. Karena bayangnya sing elek-elek. Lah bayangnya sing api-api. Ora kresek liwat, cewek ayu ning kita milih misalnya. Jadi itu, di alam kubur hanya ada dua peristiwa, siksa dan nikmat. Nek kelakuan nang donya elek ya siksa sing ana. Mangkane awakmu sebagai seorang anak, ya sebagai seorang anak yang diharapkan dari orang yang telah meninggal apa dongomu bar sholat maca Fatihah pada orang yang telah meninggal, ibumu, bapakmu, mbahmu sing mati, dongane anak turune sing dibutuhno, ora liya-liyane le. Lah mu sholat arang-arang dongomu kapan ngono. Makane parut sholat tole sholat apa sholat nek ana keluargamu sing meninggal kirimono Fatihah, wacana surat Yasin, ziarah. Karena dengan begitu bisa meringankan siksa bagi ahliku. Dan aku menang jegidek ben juga sama. Aku saiki ra gelem ndongakno wong tuamu sing wis meninggal. Ora gelem ndongakno mbahmu sing meninggal. Ben aku mati anakmu ora ndongakno aku. Pendino disiksa nih Gusti Allah. Teman-teman, mulai sekarang doktrin awakmu dhewe besok anakmu lain aku ben mati le ya nguntulung awakmu ben mari maghrib ben mari salat Fatihah aku. Lagen mancep uru ana anakmu ayo le malam Jumat ziarah ya Pak, ayo le malam Jumat yasinan tahlil ya Pak. Dia dibiasakan anak mengikuti orang tua. Akhirnya apa? Ketika kamu meninggal, anakmu terbiasa mendoakan dirimu. Nomor loro nikmat kubur, wong nek wis nikmat kubur sing asale sempit, sing asale peteng dedet, ya, dadi jembar, dadi padang. Wong ndonga, wong Jawa, ya Allah paringono jembar kubure, paringono padang kubure. Pernah krungu wong Jawa ndonga ngono gak? Karena apa? Ketika mendapat nikmat kubur, apa yang dia harapkan dikabulkan Allah SWT. Nah kono iso anjang seneng berkawan kanca-kancane. Weh kancaku, ya apa kabare rek supaya gak ketemu mati 10 tahun yang lalu bisa saja. Ketemu para alim ulama, kiai, ustaz, syekh dan sebagainya di sana. Mungkin untuk nikmat kubur dan bahagia di sana sambil menanti perjalanan pindah ke alam lain. Ayo. Nomor siji alam tadi masih siji alam loro alam nomor 3 alam nomor 4 alam nomor 5 alam timbangan nomor 5 alam akhirat. Kemudian di alam barzah iku nunggu hari akhir. Hari akhir hari kiamat beda loh le. Hari akhir ya berakhirnya alam, seluruh alam semesta, semua makhluknya diantarkan oleh Allah, mulai menungso mati kabeh, kewan
Masih kewan gede sampai cilik mati kabeh. Jin mati kabeh. Malaikat mati kabeh. Karek Gusti Allah tok ijen yang menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Liyane tak pateni kabeh. Itu hari akhir. Bapak gak pernah kiamat apa? Pak pernah enggak dengar mahalul qiyam terus ngadeg? Bangkit. Jadi hari kiamat hari kebangkitan. Mari dipateni kabeh, bres ya, gak ono liyane sampai semua malaikat juga sama. Malaikat Israel pada waktu itu kerja keras karena apa? Mateni kabeh makhluk malaikat Israel. Siap jabut modal, dibejo to. Kewan pateni kabeh, malaikat Israel. Wabah dimatikan oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Para malaikat juga sama. Malaikat Jibril tak pateni sik jedet jabut nyawane. Malaikat Israel. Wabah mungkin akhir jabut kan malaikat Israel. Israel jabut mana? Ridwan mati kabeh malaikat. Kali ijen malaikat Israel. Ambek Gusti Allah, ora ijen. Saya kira Gusti Allah, akhirnya malaikat Israel, wahai Gusti Allah, saya malaikat Israel adalah hambamu. Bagaimana saya mati sekarang? Ya cabut dewe. Akhirnya kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Ketika cabut nyawane, ya, dalam cerita, kelaran dia. Ternyata koyok ngene larane nyawa dijabut. Ngono kok njebut menungso dal-dal sak karepe dhewe. Ayo. Jadi akhirnya kemudian malaikat Israel dimatikan juga oleh Allah SWT. Selang berapa puluh tahun kemudian tibalah hari kebangkitan. Lihat, ya. Kalau di sini di kita ini ada hari kebangkitan atau hari akhir nanti ya. Hari kebangkitan dibangkitkannya seluruh makhluknya Allah untuk mempertanggungjawabkan apa? Perbuatannya. Ujian-ujian malah deh. Jadi ada penilaian kemudian. Kau kan diuji kita di dunia. Iya tak? Sogehmu, melaratmu, elekmu, gantengmu, ujian. Kemudian penilaiannya ketika hari kebangkitan. Kalau kalian buka bukunya di sini ada. Ya. Yang pertama adalah apa? Periode hari akhir. Jadi proses hari akhir, mulai hancurnya bumi dan isinya. Yang pertama namanya Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia terjadilah hari kebangkitan. Ya. Proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Itu namanya Yaumul Ba'as. Proses bangkitnya seluruh makhluk manusia dari alam kubur. Siapa yang pertama kali bangkit? Kanjeng Nabi Muhammad. Dari mana bangkitnya? Dari tulang ekor. Ya, awakmu dikubur le, bakal hancur seluruh jasadmu kecuali siji tulang ekor. Dari tulang ekor tadi kemudian dihidupkanlah lagi manusia yang telah meninggal oleh Allah Taala. Mulai pertama Nabi Muhammad, kemudian para nabi-nabi dan yang lain. Setelah dibangkitkan hari namanya hari kebangkitan namanya Yaumul Ba'as, kemudian ganti namanya kemudian yang kedua Yaumul Hasyr, yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian dikumpulkan di sebuah padang yang namanya padang tempat berkumpul padang orang-orang maksar kan. Jadi setelah dibangkitkan dikelompok menungso dadi siji di orang-orang maksar. Kemudian di orang-orang maksar, setiap manusia di alam maksar mempunyai buku dewi. Dan jangan pakai buku catatan amalmu dewi. Perjalanan hidupmu mulai lahir sampai tua sampai mati. Iku soal dewi. Jadi ben awakmu nggawa buku dewi catatan. Ya, kayak kalung buku catatan. Lahir tanggal sekian bulan sekian. Detik ini jebrot. Tiga jangan iki. Tahun iki bulan iki nglakoni maksiat ngene. Tahun iki bulan iki nglakoni kapian koyo ngene. Kok kabeh.
Walaupun wakil delik-delik nang jero kamar sampai kok dolanan konoan akan tercatat ben, rasa khawatir. Lho Pak kok terperinci Pak. Wakil dina iki nglakoni apik ngene, dina iki nglakoni elek ngene. Karena apa? Ana malaikat raqib dan atid di samping kanan kiri kita. Nyatet terperinci deh setiap jam Pak ono sing nyateti. Sehingga buku catatanmu akan diberikan ketika kamu di orang mahsyar nanti. Ya. Wabeh perbuatan menungso suatu hidupnya tercatat di sana semua. Kemudian tibalah suatu hari dikumpulkan di orang mahsyar, semua orang kumpul dari sasa dunia. Ya, dalam keadaan kondisi yang telanjang bulat tapi nongkono awak ora mungkin iso sahwatan. Karena apa? Dengan khawatir karo megang catatan kira-kira aku mlebu surga apa mlebu neraka, kira-kira amalku akeh sing apik apa akeh sing elek. Bingung tanpa pakaian sama sekali, walaupun aku nongkon dulu aura kasih gak mungkin terang sangat menongkon. Karena apa? Bingung aku mau kemana saat ini, bingung karpe dewe. Bahkan kita akan matahari kemudian didekatkan di atas kita sehingga berkeringat yang sangat banyak. Uang nek duwe guru akan dijaluk guru nih, ya, mendapat syafaat dari guru. Awal seorang guru kiai yang menunjukkan kamu ke jalan Allah, melak le payungnya. Karena apa? Setiap guru pasti punya payung yang memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Melak gurumu, ternyata payungnya kurang gede, jadi saya kemelawet, ya, sinar saya kena, saya rasa panas. Akhirnya gurumu ngajak nang gurunya neh, sing luwih alim luwih gede meneh. Tambah akeh wong sing melak murid-muridnya. Gurumu akhirnya ngajak nang gurumu guru meneh. Sampai kemudian Kanjeng Nabi, itulah pentingnya ilmu sing bersanad, ilmu sing tembus Kanjeng Nabi ora teko buku. Kadang-kadang belajar kok buku, ben ora maksa ra bala njaluk tulung sapa ra buku. Buku tolong aku. Karena Google sekarang sudah tren belajar dari Google, belajar dari YouTube. Lamben awak ora masar sapa sing nulung, apa YouTube iso nulung? Ora mungkin, makane golek guru le. Ben ora masar ana sing nyafati awakmu. Ana sing nulung awakmu. Gurumu kok ora mampu nang awakmu, gurune gurumu. Gurumu sampai Kanjeng Nabi. Jadi ben melok Kanjeng Nabi. Paham ini ya, kenapa kita butuh guru? Kemarin saya cukup dengan YouTube, jaluk model apa kan ada semuanya. Ada seperti bilang seperti itu. Lang YouTube jaluk ilmu tauhid anak, ilmu fikih anak, ilmu tasawuf anak, karena model golek awakmu. Ilingo. Nek perkara pinter ya, nek perkara pinter memang komputer luwih pinter daripada menungso. Tapi ilingo sing gawe komputer iku sapa? Sing kedua keberkahan golek ilmu. Syarate wong golek ilmu mlebu nang jero atine awak dhewe. Nomor 1 kudu ana irsad. Apa irsad guru? Ya. Nek ora ana gurune bakal terjerumus. Sudah itu saja. Salah satu syarat mencari ilmu adalah guru, kalau gurune mesti tersesat. Paham ini ya? Kemudian saudara maksar tibalah hari namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ya. Awakmu ditung le, ditimbang, ya. Akeh endi antara dosamu lan amalmu. Oh ternyata si A amale swidak, maksiate petang puluh, ya. Ditimbang we Gusti Allah, kira-kira akeh endi antara dosa lan amal apik. Kemudian setelah ditimbang ternyata akeh amale akeh dosane, akhirnya semuanya disuruh digiring menuju ke surga. Tetapi di seberang sana surga melewati sebuah jembatan yang namanya jembatan Siratal Mustaqim. Di jembatan Siratal Mustaqim semua orang tergantung amalnya. Nek wong amale apik, ya wong amale apik,
Iku dia melewati jembatan laksana naik pesawat. Bus. Nah amale rada ngisor meneh. Gawa mobil. Nah amale neh kok sepeda motor. Amale damane kok sepeda ontel. Kok maneh elek meneh mlaku. Nek kok wakit berangkat. Kit berangkat kak umben kik. Jadi tergantung amale. Ana sing berangkang, ana sing kosel-kosel dan sebagainya banyak. Dan di sanalah nanti janji Allah setiap wong muslim bakal mlebu surga. Tetapi wong nek duwe dosa, dosane dilondre dulu. Diresiki dulu. Karena surga sifatnya kekal abadi. Tidak ada perpindahan lagi alam. Terakhir di surga. Kabeh bakal masuk surga. Tapi sebelum memburu surga, barang-barang sing ireng rupa-rupa dosa mau diresiki cek diumbah sik. Ketika satu mutakin zat liwat, jatuh plek mlebu neraka, diumbah sesuai dengan jumlah atau total kesalahan dan dosanya. Nek salah 40%, ya diresiki 40% sih. Sampai resik baru diangkat dimasukkan surga. Tapi janji Allah, wong Islam sing ora kufur, sing ora murtad dari keislamannya, dia bakal masuk surga. Pak ora tau salat ya Pak, padha mlebu surga le. Blas ora ngerti agama Pak, lha prasadat ora pernah le. Menyebutkan Allah tidak pernah. Tetap meyakini Allah itu Tuhan. Muhammad adalah utusan Allah. Tapi rata sholat, rata belajar agama. Tetap ketika dia meyakini Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah, dia akan masuk surga. Tetapi tetap dilondre sik. Berapa lamanya tergantung. Selama hidup orang jarang sholat, hanya Idul Fitri sampai Jumatan misalnya saja. Ya ben ya suwe rada suwe seperti itu. Jadi semuanya masuk surga tapi laundrymu karena awakmu dilondrene kesuwe apa ora kan ngono. Kemudian setelah melewati Shiratal Mustaqim ya, melewati Shiratal Mustaqim tibalah yang nama Yaumul Jaza. Apa Yaumul Jaza itu? Ketika manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak yang nerima dia kemudian jatuh ke neraka selama-lamanya. Ada yang kemudian dia diangkat Allah masuk surga, tergantung amalnya. Anak yang nang neraka sik baru nang surga, ya ada yang seperti itu, tergantung orang. Anak yang mlebu surga tanpa hisab gak ada dihitung, ya anak termasuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Itu dia akan masuk surga tanpa hisab. Termasuk beberapa sahabat Nabi yang pernah menunjukkan bahwasanya Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar itu dia akan masuk surga bersama tanpa hisab. Termasuk orang-orang jihad fisabilillah. Jihad zaman sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu jihadnya adalah perang melawan orang-orang yang menjatuhkan agama Islam zamannya Kanjeng Nabi. Karena mereka meruntuhkannya. Kalau sekarang jihadnya bagaimana? Kalian sebagai siswa, jihadnya apa siswa itu? Mencari ilmu. Mulai ilmu makanya mulai saya berulang kali kepada anak-anak. Nek budal, ya budal, melangkah kaki kiri metu omah. Kemudian yang kedua langkah kaki kanan, dread. Niat ingsun tolabul ilmi karena Allah Ta'ala. Niat ana golek ilmu karena Ta'ala. Metu lawang kaki kiri karena yang mulia, kemudian keluar kepada yang lebih rendah itu kaki kiri. Nek mlebu kaki kanan. Nek mlebu jeding kiri. Metu jeding kanan. Metu omah kiri. Karena apa? Luwih elek nang jaba daripada nang omah. Nang jaba kayak maksiat, metu omah jret, mlaku ana wong wedok ketok bubune ketok. Maksiat ora? Maksiat. Paling luwih apik nang omah daripada nang jaba. Makanya ketika keluar rumah kaki kiri dulu, kaki kanan nginjak jret,
niat ingsun golek ilmu karena Allah Ta'ala. Nah, mbok niati kaya ngene le. Perjalananmu mulai keluar rumah sampai sekolah, sampai balik ya. Iki fisabilillah nang dalan Gusti Allah. Lah nek ana apa-apa awakmu ketika dalam perjalanan berangkat sak muline, sak proses belajar mata seperti ini, berarti kamu termasuk orang yang jihad fisabilillah mati. Ya condongo mati nang tengah dalan aja. Pak tak tabrakno truk jajal mati ora ya rokok. Tapi ketika perjalanan ini ya jihadnya seorang pelajar ya memang jihadnya seorang pelajar adalah thalabul ilmu. Jihadnya rasa berkeluarga seperti seorang ayah laki-laki yang sudah berkeluarga, jihadnya apa? Golek orang itu golek rezeki, golek sing halal. Wong nek saya contoh tadi saya katakan rezeki wis pasti ora? Lah apa mbok goleki? Lah wis pasti kok mbok goleki. Niatnya apa? Wong golek kerja. Tolabul halal. Golek barang sing halal. Nek golek barang kamu niatnya golek barang sing halal, ya. Nek niatnya golek barang sing halal, Allah akan memberikan petunjuk bagaimana caranya ngatur awakmu supaya untuk barang sing halal. Beda nek niatmu mencari maisha apa? Penghidupan. Mencari penghidupan boh cara halal, boh cara haram, ora masalah. Makanya niatnya tolabul halal. Nah, wong ben wis kerja, sudah kerja keluar dari sekolah sudah kerja. Niat ingsun tolabul halal. Sudah karena Allah Ta'ala. Berarti dalam seperti itu kalian termasuk juga jihad fisabilillah. Tuh ya. Jadi sudah jihad fisabilillah. Jadi ono carane termasuk pakai baju kabeh sak diatur le, kabeh diatur. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Masalah kene apa? Mosok wong sedina-dina kudu ibadah? Tidak. 24 jam kudu salat tok? Tidak. Semua perbuatanmu ini berarti ibadah. Contoh, budal kerja niat setelah bulan halal karena Allah Ta'ala. Dadi ibadah. Iya ora? Iya ta? Awakmu dolen nang kancamu niat ingsun silaturahmi karena Allah Ta'ala. Jadi ora mesti perkara donya. Awakmu nikah karena mengikuti sunnah Rasulullah karena Allah Ta'ala. Ibadah apa ora? Ibadah. Lah nek kamu nikah karena ben kelon bloko ya hitunge dosa. Lah nek misal kamu kerja karena golek duit bloko hitunge dosa. Donya. Ora akhirat mana? Ngono lho. Jadi kabeh kudu niat karena Ta'ala. Demikian mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Ini dibagi apa?